Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian baik-baik saja di rumah ya. Bagaimana kemarin liburannya? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ya, kemarin liburan Idul Adha ya. Cung yang ayah atau bundanya berkurban. Iya, pasti ada ya di antara kalian yang ayah atau bundanya melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Cung yang melihat penyembelihan hewan. Iya, takut tidak nak? Gak usah takut ya. Jadi anak-anak, setiap muslim itu ketika kita mempunyai rizki, ketika kita mempunyai kelebihan harta ya, kita boleh niatkan untuk berkurban ya. Itu tanda syukur kita kepada Allah atas rizki yang Allah berikan kepada kita ya anak-anak ya. Nanti kalian kalau sudah besar itu harus mengikuti contoh dari ayah bunda kalian ya. Dari sekarang nih mulai menabung. Untuk apa? Aku menabung untuk kurban tahun depan mah atau ayah. Wah, itu namanya anak yang hebat ya. Ya. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Selanjutnya kita baca doa di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelum kita memulai juga, alangkah lebih baiknya kita murojaah dulu seperti biasa. Sekarang kita murojaahnya surat An-Nasr dan surat Al-Humazah. Al-Humazah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah. Selanjutnya surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, kita sudah selesai murojaahnya. Selanjutnya kita akan belajar masih tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Ada yang sudah baca di rumah? Iya. Kalau yang sudah baca di rumah sudah bisa ya. Apa coba isinya? Dalam pembelajaran 1 di situ ada tentang kalimat ajakan ya. Nah, Cung yang di rumah punya teman banyak, Cung yang suka ngajakin temennya bermain, Cung yang suka ngajakin temennya main bola atau main bola bekel, siapa? Nah,
Anak-anak, dalam bergaul itu kita harus senantiasa rukun dengan teman. Kenapa? Kalau kita rukun dengan teman, kita akan memiliki banyak teman, ya. Kita akan disayangi, dicintai oleh teman-teman kita, ya. Makanya kalian kalau di rumah harus mempunyai sifat yang baik, sifat yang dermawan kepada teman, ya, supaya disayangi dan disukai oleh teman-teman kita. Jangan sampai kita memiliki sifat yang kikir atau sifat yang sombong. Nggak boleh, ya. Kalau kita sombong, kalau kita kikir, nanti teman-teman kita pada menjauh, nggak mau temenan lagi nantinya, ya. Atau misalkan sifat kalian punya sifat yang inginnya mau menang sendiri. Misalkan lagi main nih, aku duluan, atau kamu nanti setelah aku. Nah, nggak boleh seperti itu, ya. Harus sportif. Jadi kalau misalkan kalian sedang bermain, kalian harus ajak ngobrol teman-teman kalian, tata cara bermainnya seperti apa, ya. Jangan sampai memiliki sifat mau menang sendiri, mau atau sifat sombong. Itu tidak baik. Nanti teman-temannya lama-lama pada ngilang deh, teman-temannya pada menjauh, jadi sendirian. Mau nggak sendirian, nggak punya temen, di rumah aja, nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, kita harus memiliki sifat baik, kita pun harus memiliki sifat dermawan, juga harus ramah dalam berkomunikasi dengan teman. Nah, sekarang siapa yang tahu bagaimana kita mengajak teman-teman kita bermain? Nah, di dalam pembelajaran pagi ini ada yang namanya kalimat ajakan. Kalimat apa? Ajakan. Kalimat ajakan itu anak-anak adalah kalimat kita mengajak seseorang untuk melakukan hal secara bersama-sama, ya. Kita mengajak teman kita dengan dengan bahasa atau dengan cara kita, ya, supaya teman kita mau melakukan hal yang kita ajak atau mau melakukan hal dengan bersama-sama kita, ya. Nah, sekarang ciri-cirinya bagaimana sih Ustazah kalimat ajakan itu? Nah, di dalam kalimat ajakan itu ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, biasanya ada kata ayo. Nah, ayo main ke rumahku yuk. Atau misalkan, ayo kita sepedaan yuk. Nah, itu contohnya anak-anak. Kedua, ada ciri-ciri kata mari. Nah, ayo contohnya apa dari kata mari? Mari belajar bersama, atau mari kita ke perpustakaan, mari kita menanam pohon. Nah, itu pun sama kalimat ajakan. Ada satu lagi. Ayo, satu lagi ciri-cirinya apa? Ada kata yuk. Nah, yuk, ada kata yuk, pernah dengar kan? Sama sih seperti ayo, tapi lebih singkat lagi. Yuk jalan-jalan ke GCM, atau yuk jalan-jalan ke Bima. Nah, itu ciri-ciri kalimat ajakan, ya. Sudah paham anak-anak? Oke, Ustazah contohin lagi ya. Jadi contohnya ada ciri-cirinya kalimat ajakan itu. Ada mari, ada ayo, ada yuk. Contohnya mari kita menabung, atau ayo kita belajar bersama, atau yuk kita ke perpustakaan. Itu contoh kalimat ajakan, ya. Tapi anak-anak, kalau kita mau mengajak teman kita, itu nggak boleh maksa, harus sopan. Nggak boleh ayo cepet ke lapangan, waktunya main bola, sambil digeret-geret temennya. Itu nggak baik, nggak boleh, ya. Kalau kita mengajak pun harus dengan sopan. Oke? Nah, bisa ya kalimat ajakan ya.
Nanti kalian di rumah belajar bikin kalimat ajakan. Sip. Oke, selanjutnya kita akan belajar membandingkan dua buah bilangan atau dua buah benda. Nah, Ustazah punya apa nih? Tada, punya pulpen. Kemudian Ustazah punya punya apa ya namanya ya? Coba. Ini namanya stapler. Stapler, betul ya? Oke. Ini pulpen, ini stapler. Nah, kira-kira mana yang lebih panjang anak-anak? Oh, betul sekali. Ini pulpen yang lebih panjang. Jadi, pulpen lebih panjang dari stapler. Ya, begitu. Selanjutnya ada lagi spidol. Nah, kira-kira mana lebih panjang? Wah, sama aja ya panjangnya ya. Nah, kalau sama aja namanya apa? Bagaimana? Dibacanya bagaimana? Pulpen sama panjang dengan spidol. Ya, pulpen sama panjang dengan spidol. Oke, selanjutnya Ustazah punya apa lagi ya? Punya sedotan. Tada, ini ada sedotan. Oke, sedotan. Nah, kira-kira panjang mana? Nah, sedotan lebih panjang dari pulpen, atau pulpen lebih pendek dari sedotan. Itu namanya membandingkan dua bilangan, ya. Oke, anak-anak, selanjutnya setelah kalian sudah bisa membandingkan dua benda, sekarang kita coba membandingkan dua bilangan. Coba, tada. Coba kalian baca. Nah, ini. Nah, ini angka berapa anak-anak? Dibacanya berapa? 120. Ya, 120. Kalau ini angka berapa? 143. 143. Kira-kira antara 120 dengan 143 ini mana yang lebih besar? Ayo. Ya, betul. 143 yang lebih besar ya nilainya ya. Jadi dibacanya adalah 143 lebih besar dari 120. Ya, begitu anak-anak. Ya, selanjutnya coba nanti saya nulis. Nah, ini angka berapa? Salah. Ini angka berapa? 375. Nah, sekarang ini ada angka 350. Kira-kira yang nilainya lebih besar yang mana? Ayo, yang ini. Ya, betul yang ini ya. Jadi 375 lebih besar dari 350. Ya anak-anak, begitu caranya ya. Kalian nanti belajar lagi di rumah ya sama ayah dan bunda. Jangan lupa, oke? Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa, tadi ada tentang apa tuh? Tentang kalimat ajakan. Dan tadi juga sudah belajar membandingkan dua benda, juga membandingkan dua angka, dua bilangan ya. Sudah bisa ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya di rumah, tetap sopan sama ayah dan bunda, tetap hormat sama ayah dan bunda ya. Jangan lupa hafalannya di rumah juga dilanjutkan, metode uminya juga jangan malas-malasan ya. Oke, baik, hanya itu dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.